Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Kami dari kelompok 7 Makul Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Eka Widiasari MPSI yang beranggotakan Elvira Latifatul Hanani, Nasrullah, dan Ragita Fika Indah Lestari. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama tentang materi mengakomodasikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Oleh karena itu, langsung saja kita simak ke dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku dan ibu dosen yang saya hormati, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang cara pengelompokan siswa agar dapat mengakomodasi perbedaan pencapaian sebagai salah satu strategi dalam mengakomodasi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Sejak awal pertama masuk sekolah, siswa memiliki pengetahuan, kemampuan, motivasi, dan kecenderungan yang berbeda-beda terhadap apa yang akan diajarkan kepada mereka. Beberapa mempunyai kemampuan dan pengetahuan prasyarat yang mereka perlukan untuk mengambil pelajaran tersebut, sedangkan yang lain tidak. Berikut macam-macam strategi untuk mengakomodasi perbedaan pencapaian siswa. 1. Pengelompokan kemampuan antar kelas. Pengelompokan ialah mengurangi rentang tingkat kinerja siswa yang harus diatasi guru, sehingga mereka dapat menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan kelompok yang sudah ditentukan dengan baik. 2. Penghapusan jalur. Selama bertahun-tahun, pendidik dan peneliti telah menentang penggunaan pengelompokan kemampuan antar kelas pada semua tingkatan. Penghapusan jalur merupakan fokus untuk menempatkan siswa ke dalam kelompok kemampuan campuran dan mempertahankan mereka di dalam standar yang tinggi, tetapi menyediakan banyak cara bagi siswa untuk mencapai standar tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sekolah dasar tanpa kelas atau pengelompokan lintas usia. Program tanpa kelas atau non-graded program atau program pengelompokan lintas usia atau cross age grouping program ialah menggabungkan siswa dari usia yang berbeda ke dalam kelas yang sama. Kadang-kadang pengelompokan lintas kelas digunakan sebagai keharusan karena terdapat terlalu sedikit anak pada tingkat kelas tertentu untuk membentuk suatu kelas yang utuh. 4. Pengelompokan kemampuan dalam kelas. Cara lain untuk menyesuaikan pengajaran dengan perbedaan tingkat kinerja siswa adalah mengelompokkan siswa ke dalam kelas, seperti lazimnya ditemukan dalam mata pelajaran membaca sekolah dasar. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu tinggal kelas. Salah satu masalah yang paling kontroversial dalam pendidikan ialah apakah siswa yang berpencapaian rendah harus diminta mengulangi kelas. Pendukung tinggal kelas bagi siswa yang berpencapaian rendah berpendapat bahwa tindakan ini memberi mereka hadiah waktu untuk mengejar ketertinggalan dan menetapkan standar yang jelas bahwa siswa harus berjuang keras untuk berpencapaian tinggi. Beberapa cara mengindividualisasikan pengajaran. Yang pertama, pengajaran pribadi teman sebaya. Yang kedua, pengajaran pribadi orang dewasa. Yang ketiga, pengajaran yang dibedakan. Hai, sini. Kalian lagi pada ngapain nih? Oh, ini kami lagi bahas masalah perkalian matriks yang tadi. Oh, masalah perkalian matriks yang tadi. Aku juga kurang ngerti masalah itu. Bagian yang mana ya? Itu di bagian perkalian matriks skalar. Kebetulan nih, Mih. Kami juga lagi ngerjain tentang perkalian matriks skalar. Emang Umi di bagian mananya yang kurang ngerti? Ini, nilai dari 3A ini hasilnya kok bisa seperti ini? Kalau itu mah gampang, Umi. Di sini kan kita ketahui nilai dari matriks A itu 2, 3, min 1 dengan 4. Yang ditanyakan nilai dari 3A. Maka tinggal kita kalikan saja 3 dikali matriks A.
Pengajaran pribadi teman sebaya yaitu seorang siswa mengajar siswa lain atau seorang teman mengajar temannya yang lain. Ada dua jenis pengajaran pribadi teman sebaya. Yang pertama, lintas usia, yaitu beberapa tahun lebih tua daripada siswa yang diajar. Seperti halnya seorang siswa kelas 6 yang mengajarkan suatu hal kepada seorang siswa kelas 4. Yang kedua, ada teman seusia, yaitu seorang siswa memberikan pengajaran pribadi teman seusia, seperti halnya video yang kami tayang. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati panggil Masya. Kalau kau senang hati panggil Dania. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Ya, sekarang nama-nama hari 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, bekas pandai, harus kedua kita lainkan. Pengajaran pribadi orang dewasa ini bisa meliputi orang tua, mahasiswa, ataupun warga lanjut usia yang bersedia memberikan pengajaran pribadi. Pengajar pribadi yang diawasi dengan baik dan menggunakan bahan yang tersusun dengan baik dapat memberi dampak positif pada anak-anak. Dengan begitu, bisa menimbulkan kesan baik dan anak-anak pun mudah untuk memahaminya. Pada pengajaran yang dibedakan ini, salah satu usaha yang bisa dilakukan guru yaitu memberikan tugas atau soal tambahan pada siswa tertentu yang sekiranya belum menguasai pelajaran. Juga bisa guru melakukan pra-pengajaran atau mengadakan kelas tambahan bagi siswa yang belum memahami pelajaran. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang pertama, teknologi untuk pengajaran. Teknologi untuk pengajaran ini, guru bisa membuat presentasi data yang disesuaikan dengan kebutuhan dan menciptakan rangkuman yang jelas bagi siswa untuk digunakan sebagai panduan belajar. Contoh realnya yaitu penggunaan media PowerPoint untuk membantu guru lebih ringkas menjelaskan materi dan juga membantu siswa untuk mudah memahami materi. Yang kedua, yaitu teknologi untuk pembelajaran. Teknologi digunakan untuk berbagai jenis tujuan oleh siswa di ruang kelas. Contoh realnya yaitu pengguna smartphone yang digunakan oleh siswa untuk membantu menjawab pertanyaan dari guru atau tugas dari guru. Yang ketiga, yaitu televisi pengajaran dan selipan multimedia. Jadi, televisi pengajaran ini, guru bisa memberikan tugas pada siswa untuk menonton acara televisi pendidikan. Selanjutnya, selipan multimedia ini merupakan penggalan video yang diselipkan ke dalam pelajaran guru. Jadi, guru bisa menggunakan selipan video untuk bisa menggugah semangat siswa ataupun juga video yang juga di dalamnya terdapat materi yang sedang diajarkan oleh guru. Yang keempat yaitu papan tulis interaksi. Nah, apa sih papan tulis interaksi? Nah, papan tulis interaksi merupakan papan tampil layar sentuh besar yang dapat menampilkan apapun yang dapat diperlihatkan di layar komputer. Di papan tulis ini, guru dan siswa bisa menulis di papan tulis, kemudian memindahkan kata atau gambar, dan juga bisa melakukan hal-hal lainnya yang tentunya merupakan fitur dari papan tulis interaksi tersebut. Yang kelima, yaitu teknologi untuk administrasi. Ketika mendengar kata administrasi, tentunya di sini ada kaitannya dengan tugas guru, mungkin berupa tugas seperti pemberian nilai dan pembuatan laporan dan tugas-tugas lainnya. Yang terakhir, yaitu riset tentang pengajaran dengan bantuan komputer. Riset ini perlu dilakukan oleh guru karena bisa membantu melakukan proses evaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru melalui bantuan komputer.